bagaimana ujian itu pasti akan datang. Sehebat apapun Anda menjaga sikap Anda, ada saja ujian yang datang untuk menguji kita. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad SAW sendiri seorang nabi yang sudah pasti, tidak ada keraguan dalam masalah dalam akhir surah Al-Fatih Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar-benar utusan Allah. Dan beliau sendiri mengatakan dalam banyak sabda beliau, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, gitu kan? Dan semua nabi-nabi diutus untuk kaumnya, tapi aku diutus untuk seluruh alam semesta. Beliau juga mengatakan, sungguh benar-benar kerisalah kenabian sudah ditutup dengan diutusku, dan akulah penutup nabi dan rasul. Dalam riwayat lain akan muncul ya beberapa puluh, sekitar 30 orang pendusta yang mengaku sebagai nabi, ketahuilah aku adalah penutup para nabi dan rasul. Dalam kondisi beliau sempurna secara fisik, tidak ada orang yang setampan Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang mulia nasabnya seperti beliau, tidak ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sekian miliar anak cucu Adam, termasuk nabi-nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Artinya nabi-nabi pun semuanya itu masih mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang diutus di dunia ini sebagai nabi yang diutus untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta, ya. Penyejuk, penyebar rahmah, kasih sayang untuk alam semesta. Sementara orang-orang sebelum beliau diutus untuk kaumnya saja. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Bu, itu nabi-nabi bisa semasa, cuma beda tempat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Babilonia, di Palestina dan Mekah, lokasi dakwanya 3. Dan di masa itu ada ponakannya bernama Nabi Lut, yaitu ponakannya sendiri juga punya lokasi dakwah Jordania. Kalau kita lihat di peta, kita akan temukan ini Palestina, ini Jordan. Jadi bersebelahan. Dan cuma dipisahkan dengan laut mati saja. Di sini Nabi Ibrahim, di sini Nabi Lut. Padahal ini dua lokasi yang berdekatan. Kita tahu dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca, Nabi Musa alaihissalam semasa dengan Nabi Khidir. Dua nabi yang hidup semasa tapi beda lokasi dakwah. Gitu kan? Begitu juga ada nabi yang semasa tapi satu lokasi. Seperti Nabi Isa dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya. Dengan pamannya sendiri Nabi Zakaria. Kan gitu. Jadi memang dalam satu keluarga ada, tapi mereka untuk kaumnya masing-masing. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan jin dan manusia. Beliau mengatakan aku diutus untuk golongan hitam dan juga golongan merah. Maksudnya manusia yang terbuat dari tanah tembikar dan jin yang terbuat dari api. Jadi Nabi SAW itu luar biasa, memang diutus untuk sempurna secara fisik. Orangnya juga jalur nasabnya luar biasa, diutus untuk seluruh alam semesta. Dan dijanjikan dengan banyak janji-janji yang luar biasa di akhirat sana, termasuk beliau adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Sebagaimana beliau mengatakan, akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga dan tidak ada kesombongan. Penjaga surga dari malaikat akan mengatakan, siapa? Aku akan berkata, aku adalah Muhammad. Maka penjaga pintu surga mengatakan, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali kecuali untukmu. Lalu dibukalah surga itu untuk Nabi Muhammad SAW dan beliau mengatakan, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk. Dan diharamkan untuk umat-umat lain sebelum umatku masuk. Beliau juga mengatakan dalam sabdanya SAW, kita ini adalah umat terakhir manusia, tidak ada lagi manusia, ya tidak ada lagi nabi diutus sehingga semua yang terakhir ini dianggap umat Nabi Muhammad SAW. Baik yang kafir ataupun yang beriman. Orang yang beriman alhamdulillah kayak kita sekarang beriman. Orang yang kafir tetap dia di masa kenabiannya Nabi Muhammad. Yang tidak beriman pun dianggap di masa kenabian karena tidak ada nabi setelahnya. Kata Nabi SAW, kita adalah umat yang terakhir di dunia dan kita adalah umat yang pertama di akhirat. Maksudnya yang pertama nanti ya masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan beliau juga mengatakan SAW untuk kita semua ya, bahwasanya kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti yang diucapkan, ya, kemudian bacalah salawat kepadaku karena siapa yang baca salawat kepadaku sekali, Allah akan salam kepadanya 10 kali. Dan minta untukku kepada Allah al-wasilah. Kan kita bilang dalam doa habis azan, ati Muhammadanil wasilah. Apa itu wasilah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia adalah satu saja tempat termewah, teristimewa di surga.
Tidak bisa dimiliki kecuali satu orang saja. Itu tempat yang paling leks. Ini sebenarnya kalau kita bahasakan ini tempat yang diperebutkan para nabi-nabi. Ya, tidak untuk orang biasa kayak kita nggak bisa gitu ya. Makanya Nabi mengatakan ini hanya untuk satu orang. Lalu beliau bilang sama kita semuanya, karena bukan untuk umum, beliau mengatakan siapa yang meminta wasilah untukku dari kalian akan mendapatkan syafaatku. Artinya akan juga masuk surga gitu ya. Makanya kita semua berdoa agar selalu setiap habis azan, satu hari 5 kali azan wajib, sholat wajib, maka kita mohon agar Allah berikan wasilah. Jadi fasilitasnya Nabi ini secara nasab, secara fisik, ya, secara kedudukan di sisi Allah SWT, dunia akhirat sangat tinggi. Tapi beliau juga melalui ujian hidup. Ya. Ujian hidup luar biasa, kita sudah sebutkan yang lalu. Beliau menikah, kemudian istrinya meninggal, Khadijah. Terlebih dahulu sebelum beliau, di masa-masa di mana genting-gentingnya dakwah. 10 tahun pertama di masa dakwah di Mekah itu lagi Nabi Muhammad SAW dihina, ditolak dakwanya. Yang berdiri di belakang beliau itu yang paling banyak membantu Khadijah. Karena beliau wanita terkaya Mekah, mensupport suaminya dengan beliau beriman dan juga dengan seluruh harta yang beliau miliki. Allah berikan anak 6 orang dari Khadijah, 2 laki-laki Qasim dan Abdullah, dan diberikan juga 4 orang anak laki-laki, 4 anak perempuan, 2 laki-laki Al-Qasim sama Abdullah, dan 4 anak perempuan itu dikasih oleh Allah SWT dari Khadijah, ada Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab dan juga Fatimah. Subhanallah, dari 6 orang ini ya, 5 orang meninggal di masa hidup beliau. Anaknya 6, 5 meninggal, Nabi masih hidup. Jadi Abdullah sama Qasim meninggal masih bayi, kemudian meninggal Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab meninggal di masa hidup beliau. Yang hidup hanya Fatimah. Nanti meninggal 1 tahun setelah Nabi SAW meninggal. Beliau juga punya anak dari istri yang lain, Maria namanya Ibrahim, meninggal juga masih bayi. Jadi anak Nabi itu semua totalnya 7, 6 orang meninggal di masa hidup beliau. Ini ujian yang berat. Mungkin orang meninggal 1, 2 anak saja sudah luar biasa, tapi diuji dalam hidup beliau. Begitu juga beliau sebenarnya sangat terkenal di kaumnya, sangat terkenal di kaumnya. Karena sebelum diutus jadi Nabi, pernah terjadi pertikaian antara orang-orang Quraisy. Waktu Ka'bah bangunannya sudah mau runtuh, udah tua sekali, maka mereka sepakat renovasi. Direnovasilah Ka'bah besar-besaran. Nah, Hajar Aswadnya dicopot. Nanti setelah selesai bangunan baru mau ditaruh. Waktu mereka mau taruh Hajar Aswad, suku-suku Arab Quraisy yang ada di Mekah, jumlahnya belasan pada saat itu saling berebut siapa yang taruh Hajar Aswad duluan. Karena bagi mereka ini kemuliaan, gitu ya. Maka ada satu suku Arab Quraisy yang tentu Quraisy induknya, ini pecahan-pecahan suku Quraisy. Mereka menyembelih seekor domba, lalu darahnya ditaruh di ember, lalu semua orang-orang suku itu yang laki-lakinya mencelupkan telapak tangan di darah itu lalu angkat sambil mereka berikrar, siapa yang meletakkan Hajar Aswad selain kami terjadi pertumpahan darah. Lalu suku yang lain lihat lagi, buat sama, sembelih domba, taruh darahnya di ember, celupin darah tangan laki-laki mereka, angkat tangan. Kalau ada yang taruh ke Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Semua suku itu begitu lakukan. Maka hampir saja terjadi peperangan besar di Mekah, dan ini kalau terjadi pasti musnah. Artinya yang tersisa cuma sebagian orang saja, karena pasti mereka akan saling bunuh-membunuh. Di saat mereka lagi berselisih, akhirnya mereka coba menemui seorang yang dituakan di situ. Mereka tanya, kira-kira bagaimana pendapat Anda? Dia bilang ini kalau dibiarkan habis penduduk Mekah. Gak akan ada solusinya. Kalau kalian setuju, kasih saya yang tentukan. Sepakat dulu semuanya. Maka semua suku-suku itu sepakat yang tentukan orang ini. Dia yang paling dituakan. Maka dia bilang, oke, saya putuskan sekarang tapi semua harus dengar ya. Dan kita sepakat, kalau ada yang tidak dengar itu dihukum mati. Baik, sepakat semua. Akhirnya mereka semua sepakat. Atau orang tua ini apa? Saya tunjuk dan saya ajak kalian semua mata sekarang menuju ke pintu Bani Syaibah. Ini pintu gerbangnya Mekah. Siapa yang pertama masuk dari situ, kita tunjuk dia yang mengangkat Hajar Aswad. Dia yang mengatur. Semua orang sepakat. Karena mayoritas orang Quraisy lagi ada di dalam pada saat itu. Maka siapa yang datang dari suku manapun kita setuju. Mereka semua sepakat. Waktu mata semua tertuju ke pintu Bani Syaibah, yang masuk ternyata Nabi Muhammad SAW. Ini sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi ya. Waktu masuk, serentak semua Quraisy mengatakan as-sadiqul amin radina. Orang yang jujur dan terpercaya kami sudah ridho. Semua ridho. Maka Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat dicintai oleh penduduk Mekah.
dan diberikan julukan jujur dan terpercaya. Ya, ini dua julukan yang luar biasa gitu. Maka Nabi Muhammad SAW pun melepas jubah beliau, meletakkan di tanah, lalu mengangkat Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah. Beliau suruh seluruh kepala suku pegang ujung kain itu. Semuanya rame-rame ngangkat sehingga tidak terjadi pertikaian. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW di mata mereka. Tapi setelah beliau mendakwakan agama tauhid ini, agama Islam, maka beliau diperangi dan dibenci. Bahkan yang pertama memerangi itu adalah paman dan besannya sendiri. Paman sekaligus besan itu ya. Abu Lahab. Abu Lahab itu paman kandungnya. Anak laki-laki Abu Lahab menikah dengan anak perempuan Nabi. Waktu Nabi mengikrarkan diri sebagai Nabi, yang pertama nolak Abu Lahab. Padahal beliau terkenal orang yang jujur, orang yang terpercaya, di Mekah diterima gitu ya. Orang yang mulia, nasabnya terkenal, fisiknya sempurna, luar biasa lah. Akhlaknya terkenal baik sekali. Tapi tetap ditolak. Maksudnya apa? Ibu-ibu sekalian, sehebat apapun kita punya retorika, ya, kita menjaga sikap dan akhlak kita, tetap saja ada pro dan kontra. Itu biasa. Jadi jangan ibu pikir, saya sudah jaga hubungan saya sama semua tetangga, sama semua orang-orang, tapi kenapa masih ada yang gosipin saya? Ya memang itu ujian hidup. Pasti akan ada gitu kan. Ada yang fitnah, ya, ada yang utang tidak bayar, oh banyak banget. Itu semua terjadi. Jadi jangan sampai kita malah sangka buruk sama Allah mengatakan, kok saya sudah baik ya tapi tetap aja ada ujian ini datang, oh Nabi aja diuji. Itu yang menyebabkan kita membahas tentang masalah sabar itu. Dan saya pernah bilang di awal-awal kita bahas buku ini, dalam kehidupan kita ini ada dua sayap kehidupan yang bisa membuat kita terbang dan selamat sampai ke akhirat sana. Satu sisi syukur terhadap nikmat, satu sisi sabar terhadap ujian. Ini dua hal yang harus berimbang. Gak bisa ibu hidupnya tenang, kalau ada nikmat syukur, tapi kalau ada ujian keluh kesah. Itu gak bisa, seperti terbang dengan satu sayap saja. Atau ibu di saat ujian bersabar, dulu miskin, susah sabar. Begitu dibukain rezeki, kufur kepada Allah. Malah buka aurat, malah gak sholat, malah segala macam. Ini juga gak bisa. Jadi harus berimbang dua-duanya gitu ya. Nah, yang saya ingin titik beratkan dalam pembukaan kita ini, bagaimana ujian itu pasti akan datang. Sehebat apapun Anda menjaga sikap Anda, ada saja ujian yang datang untuk menguji kita. Kalau ujian tersebut datang dan kita bukan pelaku salah, misalnya ibu difitnah, ibu nggak melakukan kok, berarti jelas untuk peninggian derajat. Kalau misalnya ibu melakukan dan ternyata disebarin oleh orang, itu berarti kesempatan bahan introspeksi diri. Kita istighfar, perbaikin, sudah selesai. Sisanya nanti Allah yang akan perbaiki. Sederhananya begitu. Nah ini kurang lebih gambaran kenapa kita harus belajar tentang kisah-kisah orang soleh. Nabi Muhammad saja punya ujian, bagi kita juga akan melaluinya. Gitu ya. Ini terjadi pada Aisyah, radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Gak berzina, gak pernah keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Difitnah oleh Abdullah bin Salul kalau berzina sama Safwan. Sampai Nabi bela keduanya, naik di atas mimbar sambil mengatakan, kenapa ada orang yang menyebarkan berita tidak benar tentang istri dan sahabatku. Istriku ini aku tahu tidak pernah berinteres sama laki-laki, dan sahabatku ini tidak pernah masuk ke rumahku kecuali dengan izinku. Jadi nggak pernah mereka bertemu ini. Kenapa ada yang sebarkan fitnah itu? Tapi tetap saja masih ada pro kontra di antara orang-orang. Dan ibu tahu siapa yang memfitnah Aisyah? Yang paling besar menyebarkan gosip adalah 3 orang yang sangat dekat dengan Nabi dan dekat dengan Aisyah. Yang pertama itu Hamna binti Jahash. Siapa ini? Ipar Nabi. Istri Nabi SAW namanya Zainab binti Jahash. Saudarinya Zainab namanya Hamna. Itu yang nyebarin gosip. Padahal yang tidak benar. Beritanya tidak benar. Maka dia yang bumbuhin. Yang kedua penyairnya Nabi. Lebih tua dari Nabi 7 tahun. Dan ini banyak membela Nabi dengan syair-syair. Namanya Hassan ibn Thabit. Dan saya bilang tadi. Syair di masa itu pengaruhnya besar sekali. Maka dia menyebarkan. Kemudian yang ketiga. Ya, ini Muslim bin Abi Musleh. Ada juga yang menyebutkan namanya dengan nama yang selain ini. Tapi ini adalah sepupunya Aisyah sendiri. Dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Dia yang sebarin gosip. Ini ujiannya luar biasa. Bayangkan waktu itu Nabi itu, seorang Nabi, tokoh agama, seorang raja. Istrinya ratu berarti, digosipin berzina. Gimana keruhnya keadaan Madinah di saat itu. Dan waktu itu 1 bulan wahyu putus dari langit. Allah datangkan ujian. Enggak ada wahyu. Biasanya satu kejadian, ada jadi kejadian nih, Nabi butuh jawabannya, langsung Jibril datang bawa wahyu. Ini loh jawabannya, hai Muhammad. Waktu itu 1 bulan tidak turun wahyu. Ujian yang berat. Nabi SAW diuji,
Aisyah diuji, Safwan diuji, semua orang beriman diuji. Ibu kalau baca surah An-Nur, surah nomor 24 tentang cahaya, itu menceritakan cahaya Allah, mayoritas ayatnya bicara tentang kasus ini, namanya kisah ifk. Dan dinamakan surah An-Nur selain cahaya Allah adalah surah pembelaan Aisyah dari langit. Karena semua orang yang baca ini bisa tahu, oh ternyata Aisyah dulu tidak berzina ya, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya 3 orang tadi yang menyebarin gosip itu dicambuk 80 derah, cambuk penyebar gosip, berita hoax gitu ya. Kalau berita tidak benar, menyebarin fitnah itu dalam hukum Islam dicambuk 80 kali. Dan pada saat itu Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi permasalahan ini. Ini berat sekali. Maka Nabi SAW coba kumpulin informasi. Aisyah berkata begini, saya melihat sikap Nabi sedikit berubah. Biasanya Nabi ceria, Nabi suka nanya. Sekarang kalau saya nanya baru Nabi jawab. Nabi sendiri masih bingung, ini benar nggak sih beritanya? Karena simpang siur informasi itu. Dan wahyu juga belum turun membenarkan atau menyalahkan informasi itu. Maka Aisyah mengatakan tuh saya lihat perubahan sikap Nabi. Saya pun baik-baik mengatakan ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke orang tua saya. Karena Nabi seakan-akan tidak seceria biasanya. Maka Nabi SAW mengatakan baiklah. Nabi antar baik-baik pulang ke orang tuanya. Kata Aisyah, dia gambarkan dirinya sendiri ya. Saya benar-benar tidak tahu kejadian ini. Gak tahu gosip ini di luar. Saya hidup ceria seperti biasa. Saya tidak ada masalah gitu ya. Sampai satu waktu saya keluar mau punya hajat di luar rumah. Masa itu maaf di rumah orang tidak ada WC. Orang kalau mau buang air besar, mau kecil, mau mandi itu keluar rumah. Jadi kadang-kadang per keluarga itu kayak punya WC umum. Mereka tinggal masuk ini punyanya si fulan, keluarga fulan gitu ya. Di rumah mereka nggak punya. Dan Nabi SAW sendiri juga kalau punya ada hajat mereka keluar gitu kan dari rumahnya. Aisyah bilang waktu saya ada hajat mau keluar dari rumah. Tidak sengaja ketemu sama ibunya Muslim bin Abi Muslih. Sepupunya dia tadi yang sebarin gosip itu. Waktu ibunya Muslim ketemu, dia sempat gemetar ketemu Aisyah. Karena dia tahu ini anaknya yang gencar sebarin gosip itu. Dan anaknya ini dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Gitu kan? Maka sambil jalan, sambil dia jaga sikap ibunya ini takut dia salah. Kakinya kesentuh dengan batu ibu itu lalu dia mengatakan celakalah Muslim. Dia bilangin begitu anaknya sendiri, ya, ibu ini. Saya kok berani banget anak saya ini sebarin gosip. Ini siapa ini ratu umat Islam? Ini istrinya Nabi. Gimana bisa dia sebarin gitu? Terus Aisyah masih bela sambil mengatakan, kenapa anda doakan keburukan anak anda? Padahal anak anda itu hadir di perang Badar. Kebetulan memang Muslimnya orang hadir di perang Badar. Lalu kata ibunya Muslim, apa Aisyah? Kau tidak tahu cerita yang sedang ada? Dia bilang tidak. Diceritakanlah. Begini. Aisyah mengatakan waktu itu saya merasa tulang-tulangku seperti remuk. Aku baru tahu kenapa perubahan sikap suamiku Nabi dan segala macam. Dia bilang saya pulang ke rumah enggak bisa makan, enggak bisa minum. Ujian berat ini. Satu Madinah mayoritasnya gosipin kalau dia berzina. Dan dia posisinya sebagai ratu, bukan orang biasa gitu. Maka dia bilang teruslah berjalan ke jalan tersebut, saya tidak tahu harus buat apa. Nabi SAW juga pada saat itu mulai coba menengahi sahabat. Ini siapa yang benar, siapa yang salah. Sampai Nabi naik atas mimbar tadi bilang, kenapa ada orang yang gosipin istri saya dan teman saya yang saya tahu mereka cuma kebaikan. Yang satu istri saya tidak ketemu sama laki-laki, yang teman saya ini tidak pernah masuk rumah saya kecuali dengan izin saya. Lalu mulai sahabat di masjid ini jadi 2 kubu. Ada kan penduduk Madinah itu ada 2 suku bu, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah orang yang sebarin gosip ini dari suku Khazraj. Abdullah bin Salul, kepala orang munafik gitu ya. Nah masih ada sedikit fanatik kesukuannya mereka. Ada yang bela si Abdullah bin Salul. Kayaknya bukan dia yang sebarin gosip. Yang suku Aus bilang, ya Rasulullah kami tahu siapa penyebar gosip. Perintahkan kami tebas lehernya. Waktu Aus bilang ini, orang-orang Khazraj muncul fanatik kesukuannya. Dia balas, itu karena kebetulan kau tahu kepala suku kami. Kalau kepala sukumu gak mungkin kau bicara begitu. Di masjid ribut bu, hampir perang 2 sahabat ini gara-gara gosip ini. Nabi lihat gak ada manfaatnya nih. Udah berhentiin. Nabi panggil lagi Zubair sama Ali radhiyallahu anhu majma'in, sepupu Nabi sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Akhirnya Ali kasih masukan. Ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Aisyah itu ya adalah
pembantunya. Yang paling kenal seorang ibu, kalau dia punya pembantu lihat dia tiap hari. Ketemu siapa, telepon siapa, pembantunya bisa dengar. Kalau masa sekarang telepon kan, masa dulu enggak. Tapi dia bilang, enggak ada telepon, tapi Ali bilang, pasti pembantunya Aisyah tahu semua apa yang dibuat. Tanya pembantunya. Nabi panggil pembantunya Aisyah. Apa pernah sesuatu yang kau lihat ganjil tentang Aisyah? Kata pembantunya, saya tidak pernah dapat satupun kesalahannya. Saya tidak pernah temukan kesalahan kecuali satu. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia bilang, saya pernah buat adonan roti. Dan karena Aisyah masih anak-anak kan waktu itu. Ini pembantunya orang tua. Dia bilang, saya titip adonan roti, saya mengatakan Aisyah tolong jaga ya. Saya mau ke pasar, mau belanja. Ini jangan sampai dimakan domba. Masa dulu tuh rumah-rumah orang banyak domba. Pelihara domba depan rumah. Rupanya Aisyah ketiduran, domba masuk makan adonan roti itu. Kata pembantunya, cuma itu kesalahannya, enggak ada yang lain. Akhirnya Nabi makin bingung, gimana ini? Wahyu enggak turun. Subhanallah, Nabi akhirnya datang ke rumah Aisyah dan bertanya baik-baik gitu. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, telah sampai kepada kamu informasi. Kalau kau tidak melakukannya, Allah akan bela kamu. Tapi Nabi sebagai suami bijak nih, karena dia belum tahu istrinya buat atau tidak. Dia mengatakan, tapi kalau kau betul melakukannya, istighfar dan tobatlah kepada Allah. Ini suami yang luar biasa gitu. Maka Aisyah kaget. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun sudah percaya itu? Kata Nabi tidak. Tetapi saya bertanya. Lalu Aisyah cari pembelaan. Dia bilang sama Abu Bakar ayahnya, wahai ayahku, jawab. Anda sebagai ayah kenal saya, kenapa nggak dijawab ini? Kata Abu Bakar, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah. Saya juga tidak tahu ini benar atau tidak. Dia balik ke ibunya. Ibuku jawab. Ibunya mengatakan saya juga tidak tahu. Mau jawab apa? Maka Aisyah bilang, untuk saya tahu tidak ada lagi yang bisa membela saya. Ini suami orang terdekat. Tidak tahu juga benar atau tidak. Nabi. Ini Abu Bakar ayahnya. Ini Umar. Ini ibunya. Enggak ada yang bisa bela. Dia bilang saya sudah tidak tahu harus bisa apa. Saya cuma bilang saya ikutin apa yang Allah sebutkan tentang hambanya. Beliau lupa namanya Nabi Yakub. Ayahnya Nabi Yusuf gitu ya. Waktu Nabi Yusuf hilang dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya keluhkan sedih dan masalahku kepada Allah gitu ya. Maka dia mengatakan itu. Tiba-tiba kata Aisyah, Nabi SAW menyendiri ke sudut rumah kami. Kemudian beliau duduk, biasanya ini menandakan wahyu sedang turun. Dan biasanya kalau itu beliau keringatan. Maka Abu Bakar datang menutupi dengan selimut. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu mengatakan, wahai Aisyah terimalah berita gembira. Allah telah turunkan pembelaanmu dari langit gitu ya. Bahwasanya ini semua berita tidak benar gitu ya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini cerita bagaimana dalam kehidupan Nabi beliau bersabar, ujian dalam keluarganya gitu ya. Apalagi kalau cuma sekedar gosip-gosip biasa. Ya itu kita anggap apapun ujian yang datang pasti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benar atau kita salah. Kalau kita benar pasti itu peninggian derajat, pembersihan dosa dan pasti ada garis start, ada garis finish. Pasti selesai itu. Kita nggak usah terlalu ambil buang energi, waktu nggak perlu. Kita santai aja hadapin itu. Nanti akan selesai sendiri. Allah punya cara menyelamatkan kita dengan cara mungkin membongkar penyebar gosip itu dan seterusnya. Kalau kita salah, solusi terbaik istighfar, taubat kepada Allah. Mohon agar Allah tutupin kesalahan tersebut, kita perbaikin ke depannya Allah juga akan selesaikan. Nah seperti itulah. Ingat, kalau buat salah, jangan justru membela kesalahan kita. Itu hanya akan memperkeruh. Tapi justru kita diam saja. Udah kita diam, kita lebih baik introspeksi diri, kita bertobat kepada Allah. Tidak perlu juga kita buat pengakuan dosa. Kita bukan agama Katolik yang kalau mau diampuni dosanya datang kepada pastor lalu mengatakan saya melakukan ini itu. Lalu dipercikin air lalu bersih dosanya. Tidak seperti itu. Kalau kita tidak perlu. Antara ibu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini diantara hikmah-hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil gitu ya. Bagaimana kesabaran itu perlu dalam kehidupan kita.